Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Semoga Sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya jangan sampai putus asa. Oke, sebab semua permasalahan, semua persoalan di dalam kehidupan kita ini itu sejatinya ada jalan keluarnya. Jadi bukan jalan buntu ya, jadi ada jalan keluarnya. Jadi jangan khawatir. Kali ini Kibledek mau melanjutkan pembahasan tentang weton. Jadi hari ini mau membahas tentang Jumat Legi. Tapi biasanya sebelum masuk ke pembahasan, yang belum subscribe ya di subscribe ya, dibunyikan loncengnya, terus di like, di komen, di share ke teman-teman biar teman-teman tahu juga tentang channel Kibledek. Oke, kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya Kibledek mau ngasih intro dulu ya biar tidak ada kesalahpahaman tentang primbon. Apa toh itu primbon? Primbon itu adalah sebuah buku yang di dalamnya itu adalah isinya adalah tentang ilmu-ilmu titen. Jadi primbon itu bisa dibilang kumpulan atau rangkuman tentang ilmu titen para leluhur kita. Nah, ilmu titen itu apa? Ilmu titen itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari, yang mengamati, yang meneliti tentang alam semesta beserta isinya, yang itu dilakukan mungkin ratusan bahkan ribuan tahun oleh para leluhur kita, terus disimpulkan atau dirangkum bisa menjadi sebuah ilmu, yaitu namanya ilmu titen. Jadi ilmu titen itu kalau bahasa sekarang itu adalah kesimpulan dari hasil pengamatan. Jadi ilmu titen juga bisa dibilang ilmu yang membaca tentang alam semesta ini. Jadi tanda-tandanya bagaimana, terus nanti apa yang akan terjadi jika tanda-tanda ini terjadi, itu sebenarnya adalah membaca alam semesta. Jadi hasil dari mengamati, meneliti, yaitu membaca alam semesta. Jadi primbon adalah kumpulan dan kesimpulan dari hasil pengamatan, hasil penelitian terhadap alam semesta ini. Bisa dikatakan kalau primbon sebenarnya bisa menjadi termasuk sebuah buku ilmu pengetahuan. Cuman kadang disalah artikan primbon itu semacam buku ramalan atau semacamnya, bukan. Itu sebenarnya primbon bisa dikatakan sebuah buku ilmu pengetahuan. Ya semacam kalau IPA, buku IPA ilmu pengetahuan alam, IPS ilmu pengetahuan sosial. Nah, primbon ini ya ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan hari ini, yaitu Jumat Legi ya. Menurut primbon, Jumat itu memiliki nilai 6 dan Legi memiliki nilai 5. Jadi neptu dari Jumat Legi itu 11. Nilai 11 ini ya sedang ya, tidak terlalu besar ya tidak kecil, sedang. Jumat Legi itu memiliki watak sangar waringin. Jadi watak sangar waringin itu bisa mengayomi, sebetulnya bisa melindungi lah, semacam itu. Jadi watak dari sangar waringin itu mengayomi dan melindungi. Jumat dan Legi itu dinaungi dua cakra. Kalau dari Jumatnya sendiri itu dinaungi cakra asna bumi. Kalau yang dari Legi itu dinaungi oleh cakra sek langit. Naungan cakra ini menghasilkan sisi positif dari si Jumat Legi. Antara lain dia itu lincah, orangnya aktif, berani, kuat. Itu karena ada pengaruh dari cakra asna bumi. Yang mempengaruhi dari cakra sek langit adalah dia
orangnya ingin tahu, jadi memiliki keinginan tahu yang sangat besar. Dia juga haus akan ilmu pengetahuan. Jadi keinginan tahuan itu dampaknya dia ingin selalu mencari ilmu, mencari pengetahuan. Jadi bisa dikatakan haus ilmu pengetahuan. Dia juga kalau mempunyai keinginan, dia keinginannya mempunyai keinginan yang sangat keras. Jadi kalau memang ingin, dia benar-benar gimana caranya bisa tercapai keinginannya. Itu dari dari sisi positif dari si Jumat Legi. Adapun sisi negatif dari Jumat Legi juga ada. Sisi negatif Jumat Legi yang paling menonjol adalah dia orangnya pemberontak. Dia senang berontak lah. Ya di tingkatannya lebih dari membantah ya, di atasnya membantah. Jadi dia memberontak. Jadi susah untuk ngasih tahu sebenarnya tentang si Jumat Legi ini. Meskipun sebenarnya si Jumat Legi ini bisa memiliki kawan banyak dan teman-teman banyak, cuman karena sisi negatifnya ini, sisi pemberontaknya ini yang sangat menonjol. Jadi kadang susah berkawannya. Meskipun intinya dia sebenarnya mudah untuk berkawan. Yang lain dari sisi negatif Jumat Legi adalah dia orangnya mudah curiga, dia gampang curiga. Jadi sama apapun, sama siapapun dia kadang curiga. Dari Jumat Legi ini sebetulnya ini agak riskan kalau si Jumat Legi ini. Jumat Legi ini sebetulnya dia akan menjadi versi Jumat Legi terbaik kalau dia berada di lingkungan, diasuh oleh lingkungan yang baik. Jadi ini faktor bumi ya, faktor buminya itu Jumat Legi kalau diasuh oleh lingkungan dan keluarga yang baik, Jumat Legi ini akan menjadi versi Jumat Legi yang terbaik. Dia akan menjadi orang yang sangat mengayomi, orang yang sangat melindungi, karena pada dasarnya dia orang yang kuat dan berani. Tapi ada tapinya juga. Jika si Jumat Legi ini diasuh di lingkungan yang buruk dan keluarga yang buruk, maka si Jumat Legi ini akan menjadi orang yang kurang baik. Kurang baik dalam arti ini ya lebih dari itu, bisa dibilang jahat. Jadi untuk si Jumat Legi ini faktor langitnya sangat terpengaruh oleh faktor buminya. Jadi kalau faktor buminya buruk, maka karakteristik dari si Jumat Legi ini menjadi versi yang buruk. Jadi kalau kalian punya teman atau punya yang Jumat Legi, itu ya setidaknya kalian jagalah buat lingkungan yang terbaik. Karena kalau Jumat Legi ini mendapat lingkungan yang baik, dia benar-benar akan menjadi versi Jumat Legi yang paling baik. Untuk pekerjaan yang paling cocok untuk Jumat Legi ini itu adalah pertanian dan peternakan. Jadi kalau berhubungan dengan pertanian dan peternakan, menurut titenan para leluhur, menurut yang tercatat di dalam primbon itu, Jumat Legi ini akan menjadi orang yang berhasil. Memang pada dasarnya si Jumat Legi ini dalam segi keuangan dari kecil memang agak susah. Menurut titenan para leluhur, si Jumat Legi untuk keuangan, masalah keuangan, perekonomian lah ya, itu dari kecil memang agak susah, kurang baik lah. Maka kalau Jumat Legi bisa menjadi versi terbaik dari si Jumat Legi ini, sisi positifnya dia tingkatkan, dia akan bisa memperbaiki tentang keuangan dan perekonomiannya ini. Dan untuk pasangan atau jodoh yang cocok untuk Jumat Legi
itu yang berneptu 18, 13, dan 8. Ini diharapkan akan menjadi penyeimbang dan akan membuat Jumat Legi menjadi versi terbaik. Itu antara lain ya Selasa Legi, Kamis Legi, Sabtu Pahing, Sabtu Wage, Minggu Kliwon. Nah, kurang lebih itulah. Itu yang diharapkan bisa menyeimbangkan tentang si Jumat Legi. Jadi di sini kita belajar tentang primbon, belajar tentang pengamatan, itu juga agar kita juga bisa membaca dan memperkirakan tentang kita ya, tentang watak kita. Jadi akhirnya kita bisa mengambil introspeksi diri ya, mengambil hikmahnya dan mengintrospeksi diri kita. Jika kita memiliki sifat watak dan karakter negatif, itu bagaimana caranya kita menekan, bagaimana caranya kita menghilangkan. Kalau kita memiliki sisi positif yang baik, makanya kita bisa memaksimalkan mungkin. Jadi di sini kalau kita introspeksi diri, kita bisa menjadi versi terbaik dari weton-weton kita. Jadi semua weton itu ada kemungkinan menjadi versi terbaik dan ada kemungkinan menjadi versi terburuk, karena faktor yang mempengaruhi itu adalah faktor langit, faktor bumi, dan manusia itu sendiri. Jadi di sini baru weton, baru faktor langit ya. Nanti masih ada wuku. Wuku itu kan dari tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir itu juga ada hitungannya juga. Jadi jangan langsung kita fokus ke yang negatif, kita lebih fokus ke yang positifnya. Semoga ini bisa untuk menambah wawasan. Kita ambil hikmahnya lah, kita langsung introspeksi diri kita. Jadi semua weton itu ada kemungkinan menjadi kaya dan sukses, karena masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Cuman ini hanya karakter dasar itu masih bisa diolah ya, masih bisa diolah. Oke sobat, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan semangat. Jangan putus asa, karena semua persoalan itu ada jalan keluarnya. Sama seperti kalau karakterku jelek, itu ada jalan keluarnya, bagaimana biar menjadi versi terbaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kiblat day.